Gimana sih? Kok mereka salah paham terus sama maksud kalimatku? Kadang kamu merasa kesal bahkan frustrasi ketika ucapanmu tidak dipahami dengan benar oleh lawan bicaramu. Ternyata, situasi ini menggambarkan bahwa komunikasi yang kamu lakukan belum cukup efektif. Tidak dapat dipungkiri, komunikasi adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana tidak? Skill ini sangat dibutuhkan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, memberikan perintah, memengaruhi orang lain, bahkan sampai menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Itu sebabnya, komunikasi yang tidak efektif akan rentan menciptakan kesalahpahaman dan bisa menjadi bumerang hebat dalam hidupmu. Terus, apa sih komunikasi efektif itu? Sederhananya, komunikasi yang efektif adalah komunikasi di mana kamu dan lawan bicaramu memiliki pemahaman yang sama tentang informasi yang disampaikan. Kalian juga saling memahami isi, emosi, dan niat dari informasi tersebut. Kalau situasi ini sudah tercapai, yakin deh, kesalahpahaman atau miskomunikasi tidak akan lagi kamu temui. Meski pada praktiknya, komunikasi yang efektif memang tidak semudah itu untuk diterapkan. Nah, kalau kamu masih sering terjebak dalam miskomunikasi dan kesalahpahaman, ada 4 komponen komunikasi utama yang harus kamu pahami. Pertama, mendengarkan. Betul, kamu tidak salah dengar. Mendengarkan memang merupakan komponen yang sangat penting ketika kamu hendak meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Mendengarkan dalam hal ini memiliki makna yang lebih dari sekadar menerima informasi atau suara. Kamu bisa jadi mendengarkan suara televisi, adikmu yang rewel, atau keluhan temanmu tentang pekerjaannya. Akan tetapi, mendengarkan tidak sesederhana itu. Kamu membutuhkan fokus dan konsentrasi untuk menginterpretasi pesan yang kamu terima. Misalnya nih, ketika kamu sedang mendengarkan curhatan temanmu, kunci yang harus kamu miliki sebelum merespons adalah pemahaman tentang isi dari curhatannya. Mulai dari informasi, makna gerak-gerik yang dia tampilkan, hingga emosi yang dirasakan oleh temanmu. Nah, miskomunikasi rentan terjadi ketika kamu tidak mampu mendengarkan dengan baik. Akibatnya, kamu tidak memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sehingga respons yang kamu berikan pun sangat rawan menciptakan kesalahpahaman. Jadi, pastikan untuk fokus pada pembicaraan yang sedang berlangsung. Jangan mendengarkan sembari bermain ponsel, memikirkan hal lain, atau bahkan terburu-buru untuk memotong perkataan lawan bicaramu. Kedua, audiens atau lawan bicara. Kamu harus memahami betul siapa sih yang kamu ajak berbicara dan menyesuaikan cara berkomunikasimu dengan mereka. Ingat, berkomunikasi dengan satu orang dan orang lainnya bisa sangat berbeda. Caramu berbicara dengan orang tua tentu akan berbeda dengan cara yang kamu gunakan saat berkomunikasi dengan temanmu. Sama halnya ketika kamu menyampaikan informasi kepada temanmu. Belum tentu adikmu bisa memahami informasi yang sama persis, bukan? Ketika memahami audiens, penting bagimu untuk menganalisis setidaknya beberapa faktor berikut, yakni usia, pendidikan, serta latar belakang sosial dan budaya mereka. Usia menentukan tingkat kesopanan yang harus kamu tampilkan dalam berkomunikasi, mulai dari pemilihan kata, gestur, hingga intonasi berbicara. Kamu juga tidak bisa asal mengucapkan istilah ilmu tertentu kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan ilmu tersebut. Terakhir, kamu juga perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya dari lawan bicaramu. Contohnya nih, berbicara dengan orang Asia yang cenderung berbasa basi
akan berbeda dengan berbicara kepada orang-orang Eropa yang lebih to the point. Jadi, kenali betul karakteristik lawan bicaramu ya. Ketiga, bahasa. Kamu tidak perlu menggunakan istilah yang sulit agar terlihat keren, sebab itu justru akan membuat pesanmu lebih sulit dimengerti. Penggunaan istilah medis oleh dokter yang melakukan sosialisasi di posyandu kepada ibu-ibu tentu sangat tidak tepat. Tujuan awalnya sih memang mencapai kesuksesan edukasi. Namun, dokter tersebut justru akan menciptakan miskomunikasi karena para ibu tidak memahami apa yang dia ucapkan. Jadi, pastikan untuk menggunakan bahasa yang mudah, sederhana, dan tidak bertele-tele, sehingga lawan bicaramu bisa dengan mudah menangkap informasi yang kamu sampaikan. Terakhir, kamu juga tidak boleh mengabaikan konteks. Konteks dapat dimaknai sebagai situasi ketika kamu berkomunikasi. Ini bisa tentang apakah kamu sedang berbicara dengan satu orang atau halayak banyak, sedang berada di suasana duka atau bahagia, hingga apakah kamu sedang mengedukasi atau mencoba memecahkan konflik. Contohnya nih, gak etis kan kalau kamu berbicara tentang kesalahan korban kecelakaan yang tidak menggunakan helm kepada keluarga korban? Walaupun sebenarnya tujuanmu sangat baik, yakni untuk memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara. Nah, itu tadi komponen minimum yang harus kamu kuasai buat jadi komunikator yang efektif. Walaupun kelihatan mudah, sangat mungkin kamu akan menghadapi kesulitan ketika mencoba menguasai poin-poin di atas. Tapi jangan khawatir, ingat, practice makes perfect. Nikmati saja prosesnya, maka kamu akan semakin terbiasa. Jangan ragu pula untuk terus menonton video dari Radar Pekalongan agar kemampuan komunikasimu semakin meningkat. Sampai jumpa!